Tanahnya nih, kehidupan Sherly gitu. Ada nggak titik di mana Sherly sangat-sangat jatuh? Dan waktu itu sempat jatuh tempo itu saya dikejar-kejar gitu ya, sedangkan uang saya nggak punya, udah habis semua. Modal ini tuh udah habis semua. Terus saya juga bangun rumah sebelah tambahan, terus dia kabur. Bisnisnya tuh ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Denny. Dulu BW. Sekarang saya lagi ada di sebuah rumah. Adalah ini Leo Digital Advertising. Kita akan membahas seorang pengusaha muda namanya Sherly Gustina. Umurnya sekitar 28 tahunan. Cantik, berhijab, penuh kreatif. Terus dia mulai usaha dari nol, dari seorang karyawan sekarang dia memiliki digital printing sendiri. Kita review orangnya. Saya sudah Assalamualaikum. Aduh, kumah damang Ece Sherly ya. Oke, dulu BW. Sekarang saya udah ada di tempatnya. Anak nang manggil non Sherly, Ibu Sherly, Ece Sherly, Tete Sherly, Sherly wae Cina. Masih muda, teman-teman. Umurnya 28 tahun ya? Iya, 28 tahun. 28 tahun. Iya. Nanti kita akan tanya-tanya lebih lanjut ke Sherly, pengusaha muda. Tuh lihat hijabers, cantik lagi. Oke. Nah, Sherly sendiri kan umur 28 tahun, punya apa nih? Digital printing sendiri gitu. Nah. Oke. Sebelumnya profil singkat aja nih, profil singkat. Nama dulu. Biar pada kenal nih. Ya, nama asli. Ya, nama asli. Emang ada nama palsu? Enggak ada. Oh, oke. Nama asli Sherly Gustina, biasa dipanggil Sherly. Umur 28 tahun. Keluarga juga Keluarga boleh silsilah, misalkan anak keberapa gitu nggak apa-apa. dua bersaudara. Nah, pertama. Oke. Sherly. Nah, ini kan udah berapa lama ini digital printingnya berdiri? Leo tuh berdiri dari awal. Januari tahun 2018. Berarti udah 2 tahun ya, 2 tahun. Kenapa pemilihan namanya Leo? Leo tuh sebenarnya aslinya sih ya zodiak. Oh, zodiak. Oh, gitu. Terus arti dari Leo itu kan singa. Oh. Singa tuh kesannya tuh pemberani. Oh, sangar gitu. Ya, jadi raja hutan. Oh, gitu. Cita-citanya itu menjadi rajanya digital Khususnya di Kabupaten. Khususnya, Nah, iya, oke, gitu. amin. Oke. Itu berarti awal mula namanya di
ambil dari Dan, zodiak. ya, Nah, dan itu pun dikonsep dari tahun 2013 waktu dulu saya masih bekerja. berarti lama juga ya. Iya. Berarti prosesnya cukup lama, dulur-dulur. Terus, nah, kenapa kepikiran buka usaha digital printing? Kan kebanyakan kalau cewek-cewek sekarang online, hijab atau kuliner. Nah, kenapa seorang Sherly berinisiatif membuka digital printing, advertising Itu berawal dari hobi. dari hobi? Iya, Oh. dari hobi, seneng, jadi menggeluti gambar, terus lihat gambar-gambar advertising di pinggir jalan. Oh, ini gimana ya cara bikinnya? Oh. Bikin dari nol tuh pengen tahu caranya gimana. Terus bahan-bahannya apa aja itu tuh. Nyari dari situ, berawal dari situ. Terus seneng dari kerjaannya. Kalau udah seneng tuh nyaman, Enjoy. iya, Enjoy ya? kerjanya. Ya, Gitu. berarti segala sesuatu pekerjaan kalau kita enjoy sih Heeh. berjalan jangan lancar ya. Iya. Ah, oke. Nah, Sherly juga bisa desain. Nah, bisa desain awal mulanya nih. Awal mulanya itu saya keluar dari SMA. Waktu dulu nyari kerja susah, nyari kerja tuh lulusan SMA apa sih? Paling Betul betul. ujung-ujungnya bagian marketing. Dulu pernah kerja di dealer motor, keluar lagi. Terus awal mulanya kerja di Cirebon, saya itu sama digital printing juga, sama bosnya itu disuruh udah kursus aja, kursus Corel desain grafis. Itu berawal dari ibu saya masak di Nuhajatan Oh. dikasih upah 250.000 buat biayain desain kursus. Saat itu kursus desain berapa tuh? 250.000 Aduh. 1 bulan. Itu Berarti tahun 2009 ya. Berarti penghasilan si mama dulu teh untuk kursus semua. Iya, untuk kursus semua. 250.000. Terus alhamdulillah langsung kerja di Cirebon. Di Cirebon juga 1 tahun. Desain. Ya, awal mulanya saya takut. Desain tuh takut. Soalnya waktu sekolah, zaman sekolah nih, pelajaran komputer, boro-boro masuk, Gitu. boro-boro mengikuti yang ada saya jajan ke koperasi. Jajan ke kantin gitu ya. Mabal we lah Mabal, isanya. mabal we gitu. Tapi nggak tahu lihat gambar-gambar ini tuh gimana sih dari SMA. Cara bikin ini gimana sih? Apa di sablon satu-satu si gambar tuh? Benar-benar. Semua Ya, betul. digambar satu-satu ini tuh bisa warna kayak gini tuh gimana? Awal mulanya dari situ. Terus masuk ke digital printing. Awal mulanya deg-degan, kerja takut soalnya aku nggak tahu itu cara gambar gimana. Walaupun kursus kan dari dasar. Betul. Nggak langsung Basic bisa. banget kan ya. Nggak ada apa istilahnya mah pengetahuan sama sekali lah ya. Nggak, iya. Terus yang namanya dimarahin sama atasan itu sering. Oh, nyakit ya gagal. tanya. Iya bener, sempet down. Saya mah sempet downnya gini. Udahlah, saya mah mau udahan aja kerjanya, nikah aja sama orang punya gitu. Enak kayaknya diem di rumah, tapi nggak sampai situ. Udah gitu saya mahir dikit-dikit, dipindahkanlah ke cabang. Jadi satu bos dia punya cabang di daerah Indramayu. Saya itu selama itu pegang desain grafis sama administrasi. Double job berarti ya, double job. Iya. Itu saya di situ di Indramayu desain cuma satu saya aja. Kerja dari jam 8 sampai jam 5 desain aja di situ tuh. Akhirnya saya mahir di situ. Nggak ada atasan istilahnya, nggak ada senior lah di situ. Alhamdulillah bisa sendiri, paling dikit-dikit nanya lah masalah harga atau masalah kesulitan nanya sama yang di pusat. Alhamdulillah di situ bisa. Tapi ada titik jenuh di situ. Oke. Jenuh saya pengen dekat sama orang tua gitu di Iya. kuliah. Berarti awal bisa desain kan berarti ya dari kursus. Iya. Terus mahirnya karena terbiasa. Iya. Nah, Tiap sebenarnya hari. bisa karena terbiasa. Dulu SMA kan SMA ya, bukan SMK. Kalau SMK kan ada jurus-jurusannya ya. Kalau SMK jurusannya paling apa? Bahasa, IPS, IPA. Iya. Dulu jurusannya apa? IPS. Tuh. Jurusan IPS sekarang bisa desain. Nah, sama sih dulu saya juga SMA jurusan bahasa dulu.
Cuman ya itu tadi fotografi otodidak, editing otodidak. Ini nih kita bikin video otodidak karena kenapa ya? Sebenarnya ada kemauan dari diri sendiri untuk bisa. Iya. Dari bermula kemauan sendiri bisa karena terbiasa dan ya alhamdulillah sedikit-sedikit mahir lah walaupun nggak Sombong amat. gitu kan. Oke. Kalau di Leo sendiri nih produk apa aja nih, jasa apa aja, kan ini termasuk ke bidang jasa juga ya. Iya. Jasa apa aja nih? Kalau produk utama Mau di produk Leo, utamanya apa? paling kita Spanduk. digital printing itu yang paling utama. Dan yang lainnya paling tambahannya ke advertising kayak seperti konstruksi neon box, plang seperti itu. Terus kalau ke kertasnya banyak kan ke undangan, brosur, terus souvenirnya glass mug, tumbler, jam dinding, ya, terus kayak nomor meja, dus produk gitu. Berarti semua produk yang tadi ya cukup banyak juga ya dikerjakan di sini. Dikerjakan di sini. Semua. Oke. Ya. Ini kan rumah. Kenapa nggak di pinggir jalan atau gimana? Atau memanfaatin rumah yang ada aja atau gimana nih? Sebenarnya gini, kalau aku sih basicnya nggak terlalu ngoyo gitu. Nggak terlalu ngoyo tuh. Biar kelihatan di itu banyak orang di toko enggak. Jadi walaupun di rumah orderan tetap banyak. Jadi via online. Iya, kebanyakannya via online. Nggak apa-apa lah kelihatan sama orang. Kok tokonya sepi, nggak apa-apa. Tapi yang penting orderan banyak. Walaupun nggak di pinggir jalan, tetap di rumah. Orderan tetap lanjut gitu. Masih nggak fokus ke pinggir jalan. Tapi rumah sendiri. Sendiri. Orang tua? Kalau asli mah rumah orang tua. Tapi udah dibeli gitu kan. Karena kan udah punya perusahaan. Ya seperti itulah. Tapi ada kepikiran nggak buka di pinggir jalan gitu? Cita-cita sih ada. Cuma ya bertahap lah. Sedangkan kan kalau pinggir jalan prosesnya panjang. Betul. Jadi bertahap dulu. Terus kosnya juga besar ya? Iya, mungkin betul. Ya. Nih pegawai atau karyawan di sini ada jumlah semua ada berapa? Karyawan 5 orang. 5 orang. Produksi 3. Desain grafis 2. Termasuk sama saya. Saya Berarti anggapnya karyawan aja. Karyawan aja. Nggak mau disebut owner. Jangan dulu. Saya lihatin dari tadi yang di belakang ini desainnya kan masih pada muda nih. Terus yang tadi diproduksi juga masih pada muda. Emang memperdayakan kaula muda atau gimana nih? Dari nol. Saya pengen dia prosesnya tuh, proses dia bekerja, proses dia mendapatkan sesuatu tuh benar-benar dari nol, benar-benar dia pengen belajar. Nggak perlu dia kalau yang kerja di sini nggak perlu dia profesional ya. Ya profesional harus kalau dalam bekerja ya, tapi masalah skill nggak apa-apa. Di sini dari nol belajar, karena semua kita belajar. Ya betul. Berarti tidak ada kriteria khusus untuk misalnya nih yang ngedesain harus pengalaman berapa lama, ini berapa lama. Enggak. Ya. Karena skill seseorang tuh nggak diukur dari orang kuliah, lulusan SMP. Kalau misalkan dia lulusan SD punya skill, keterampilan, terus dia punya kemauan, nggak apa-apa. Kerja bareng-bareng aja. Berarti benar-benar pengusaha muda memberdayakan kaula muda juga. Dalam perjalanannya nih kehidupan Sherly gitu, ada nggak titik di mana Sherly sangat-sangat jatuh? Nah, sangat-sangat jatuh, masuk jurang istilahnya kan gitu. Nah, pernah. Pada saat apa? Waktu itu saya melenceng dari dunia digital printing, lalu ngoyo ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Suatu hari ada yang ngajakin, dia seorang teknisi gitu ya, tapi nggak semua teknisi seperti itu ya. Awal mulanya dia ngajak kerja sama, jual beli mesin digital printing yang besar. Dan nilainya itu lumayan. Iya memang. Waktu itu saya beli mesin second, terus rakit sendiri.
Terus lihat orang kepercayaan, maksudnya tuh yang ngajak berbisnisnya itu kok males-malesan kayak gini. Saya udah memfasilitasi dia sebuah ya kayak kontrakan gitulah buat khusus rakit mesin. Sempat dia jual mesin saya, malah dia tuh, saya juga modal juga dapat pinjam dari teman, dan waktu itu sempat jatuh tempo itu saya dikejar-kejar gitu ya, sedangkan uang saya nggak punya, udah habis semua. modal ini tuh udah habis semua. Terus saya juga bangun rumah sebelah tambahan, terus dia kabur jual 1 unit mesin itu nilainya lumayan, nggak ngasih uang sepeser pun, nggak balik, itu uang nggak balik. Kira-kira ya waktu dijual mesin itu berapa tuh Nilainya kurang lebih lah nilainya itu hampir 100 juta. Setiap hari ya dikejar-kejar, ini gimana saya hubungi dia susah. Intinya mah kabur lah si orang yang diajak berbisnis itu. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin, alhamdulillah saya ketutup modal bekas jual beli mesin itu, dan akhirnya balik lagi. Iya, ambil hikmahnya aja gitu. Di titik terendah itu saya benar-benar, ibu saya sampai sakit Frustasi banget. juga. Terus saya juga sempat down buat gaji karyawan aja, sampai istilah nama dianjuk Terus saya pernah ya di titik itu awal mula saya, berarti tahun 2019, awal tahun 2019. Nah, dari semua tadi ceritakan keterpurukan tuh. Nah, gimana cara mengatasi keterpurukan yang tadi, yang Sally udah jatuh itu, kembali untuk menanjak ke atas? Intinya Tipsnya bagi anak-anak muda nanti, kalau yang udah jatuh ke bawah, tipsnya kembali lagi berdoa sama Allah. ya Allah, kalau ini benar jalan saya, umur usaha saya sampai segini, ya tolonglah bantu saya. Intinya mah bantu saya, ya minta tolong sama Allah, intinya begitu. Nggak nyerah sampai segitu aja, nggak mengurusi masalah itu aja yang udah ya, lepaskan aja. ya pokoknya nggak ngejar orang itu yang nipu saya, saya nggak ngejar, biarkan waktu terus berjalan. Kan usaha saya udah mulai nanjak lagi. Istilahnya waktu pas titik terendahnya aja, saya buat beli bahan 1 roll aja mesti jual simpenan emas saya gitu ya, sama jual atau pinjam sama orang gitu ya, buat beli bahan 1 roll aja buat jalan usaha ini gitu. Mesin udah ada, bahan nggak ada, sempet nyari mobil bak buat ngangkut bahan, nggak apa-apa saya jual. Terus ya alhamdulillah gitu. Dari situ saya langsung, oh ini ada orderan, udah saya melupakan masa lalu lah. Yang tadi ya. Udah maju aja terus, adepin yang di depan. Yang kemarin ya udah jadi pelajaran buat saya aja. Berarti intinya kita jangan patah semangat ya. Berarti intinya jangan patah semangat, walaupun kita tadinya udah ngedown, udah yang tadi udah ditipu lah segala macam, bla 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 bla. Tapi kita nggak berhenti di situ kan? Kita terus bersemangat, pantang menyerah, dan akhirnya alhamdulillah ya sekarang ya. Alhamdulillah. Jadi kerja keras sendiri. Iya. Oke. Jadi itu tuh titik terendah Paling jadi pusing teh didinya. Gitu. Jadi suatu hari dapat masalah seperti itu lagi, ya udah biasa. Cara menghadapinya udah tahu gitu. Tapi sempat apa tuh namanya kan, kebayang nggak, sempat kebayang yang udah nggak, karena misalkan kalau lagi sendiri ada rasa kesel, atau kalau lagi terbayang gitu? Ada aja, cuma ngapain sih, saya harus, kerugian saya segitu tapi saya harus dapat lebih.
dapat lebih segitu lagi. Lebih You must dari go itu. on ya. Iya, harus yakin. Harus yakin ya. Oh. You can do it. Iya, Ya. benar. Oke. Benar-benar. Nah, sekarang setelah dilewati segala macam rintangan, titik terendah. Nah, sekarang ini udah enak nih. Apa yang dirasakannya dalam hati atau pada diri sendiri nih? Ketenangan sih, ah. Ketenangan. Ketenangan. Iya. Nah, Jadi buat masa depan juga melihatnya, oh, saya nanti 5 tahun ke depan harus gini, 1 tahun ke depan target ini. Jadi punya Punya target. perencanaan, ya, Planning sendiri. planning sendiri gitu. Planning terdekat untuk kedepannya. Planning terdekat. Planning terdekat paling tambah mesin. Tambah mesin. Ya, Bener-bener berarti tambah mesin. biar orderan tambah banyak Iya, ya kan? iya, Bener. alat yang ditambah. Alat yang bener, equipmentnya ya. Iya. Oke. Alatnya yang ditambah. Oke, dulu itulah sedikit cerita dari Sherly, gimana dia merintis, dia juga pernah di titik nol, Iya. istilahnya mah dia bangkit dan akhirnya dia merasakan nikmatnya sekarang, Iya. tenang juga, berkah juga. Iya, Terus, alhamdulillah. nah, oke. Nikah tahun sabaraha? Aku tuh kalau hubungan masalah seperti itu nikah tuh waktu tahun 2014. 2014 berarti jalan 5 tahun. 6. 2014 tuh sempat pisah di tahun 2016. Terus waktu ngerintis ini juga masih sendiri. Oh, berarti 2014 pernah nikah. Nikah muda berarti ya? Nikah muda. muda. Hmm. Terus pisah, ada masalah di Jakarta. Hmm. Mantan suami, terus ngerintis ini Di juga sini sendiri. Bapak juga udah nggak ada waktu itu. Awal mula dari berdirinya Leo juga itu setelah bapak nggak ada, hidup cuma bertiga gitu. Ya sambil nungguin ibu di rumah lah gitu intinya mah. Kalau adek yang bungsu sekarang di mana? Baru Kuliah? lulus kuliah Kuliah di Unswagati Unswagati. Iya. Cirebon berarti ya? Cirebon. Alhamdulillah sampai lulus. Di sini juga tuh? Di sini. Di sini. Iya. Dibiayain nama Aleko. Kakak yang baik, anak yang baik, istri yang soleha. Nah. Alhamdulillah. Kalau yang sekarang suami? Suami sekarang baru nikah kemarin tanggal 4 Juni. 4 Juni. Iya, 4 Juni tahun 2020 ya benar. Sekarang ya 4 Juni. Iya. Oh, kemarin. Oh, pengantin baru. Iya. Suami. Tapi kan lagi masa ini gimana? Akad doang. Iya, Kak doang. Pakai Lagi masker. tren Pakai masker. Iya, pakai masker. Biaya murah ya? Biaya murah. Itu pinter. Jadi otak cari momen yang ngepas di nikahnya di masa-masa UPID, PSBB, bisnisnya tuh ada. Bener. Oh, baru 40. Belum sebulan dong ya? Belum. Baru seminggu 10 hari lah, 10 hari. 11 hari. Pengantin aja. Lagi gencar-gencarnya. Ada langsung program punya omongan? Cuma sedikasihnya aja. Oke. Iya. Yang penting Allah ngasih, Iya. terima. Kalau belum ya kita berikhtiar. Iya, betul. Iya, oke. Iya. Oke, share. Boleh nanti antar apa? Lihat-lihat nih yang desain gimana Boleh, segala. Pengen tanya-tanya juga ke Boleh. karyawan. Ada yang karyawannya apa? Bukan karyawan apa? Konsumen. Berbagai konsumen kan ada yang rewel, ada yang apa gini. Mau Iya. tanya-tanya boleh ya? Boleh. Oke.